konsep apa sih yang bisa kita sebagai milenial maupun Gen Z yang bisa kita buat? Itu bakal ada keadilan terhadap masyarakat Indonesia dan menciptakan kedamaian juga, benar nggak? Bukan hanya kita aja ya, tapi di seluruh Indonesia itu bisa ikut merangkul serta masyarakat luas. Benar. Karena tahu sendiri pemuda Indonesia ada berapa dan percuma dong kalau nggak kita daya gunakan, ya kan? Guys, kalian udah denger belum? Ada wacana buat kaji ulang UUD 45 yang diamandemen. Udah beberapa waktu ini sih, aku udah denger dari beberapa teman-temanku, mereka setuju sih buat ngelakuin ini, dan aku bener-bener kayaknya perlu banget sih. Kalau kalian gimana? Nah, kalau aku setuju nih, aku sih setuju dengan pergerakan kaji ulang Undang-Undang 1945 yang diamandemen. Karena di situ bakal ada keadilan terhadap masyarakat Indonesia dan menciptakan kedamaian juga, benar nggak? Iya bener, emang UUD 45 yang diamandemen itu emang harus dikaji ulang ya, karena banyak hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan Pancasila ataupun dengan pembukaan UUD 45 gitu. Ya sekiranya kita kan harus dalam hal ini juga butuh pendekatan ya. Betul banget. Pendekatan apa gitu, metode apa yang harus kita ini. Ya, Kita sebagai milenial ini kan pendekatan itu banyak. Bisa berupa kita bikin kajian secara langsung ataupun webinar, mungkin lebih mempermudah kan karena lagi pandemi juga. Iya ya. Ada yang lain? Iya, dan itu kan bisa disebarkan di sosial media kan, biar kita viral atau enggak bisa diliput di media mainstream. Jadi bisa dapat exposure lah dari warga-warga yang memang belum tahu terkait Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen ini. Milenial ini bisa bukan hanya kita aja ya, tapi di seluruh Indonesia itu bisa ikut merangkul serta masyarakat luas untuk kita segera mengkaji Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemenkan ini. Ya betul, tapi kalau menurut aku ya, misalnya kalau dari media sosial ya, media sosial tadi kamu nyebutin media sosial itu kan bukan semua oknum-oknum yang di atas mereka memainkan media sosial gitu. Kan bisa dengan cara media mainstream kali? Iya bisa juga sih sebenarnya. Ya caranya kan bisa bertahap gitu. Coba kita viralkan di media sosial, nanti bisa terekspos atau bisa diliput dalam media mainstream kan. Hanya saja kan dalam hal ini konsep apa sih yang bisa kita sebagai milenial maupun Gen Z yang bisa kita buat untuk merangkul teman-teman lain kan. Bukan cuma teman-teman sepantaran kita aja, tapi masyarakat luas ya. Iya, kalau bisa kan dari teman-teman kita lah, yang dari teman berjaring ke teman dan lain-lain. Mungkin kita ke kafe-kafe, ngobrol santai di kafe itu kan bisa mentransformasikan kan. Banyak yang belum sadar gitu. Setuju. Dan lagian sosmed itu udah makanan sehari-hari kita lah ya. Jadi harusnya itu sarana yang baik banget. Nah, pada intinya media ini sebenarnya harus kita maksimalin guys. Karena siapa lagi kan kalau bukan kita, ya kan? Pasti Ya kan? itu sih kita harus butuh rencana atau kita susun rencana, itu bukan hal yang sebentar ya kalau menurut aku ya. Benar nggak sih? Iya, namanya juga rencana ya, beberapa ya harus kita pertimbangkan mana baik buruknya, apalagi kan di sini kita sangat bersinggungan dengan konstitusi ya. Jadi sangat sensitif, ditakutkan ada hal-hal yang tidak suka malah menjerumuskan kita. Cuman ya bagi kita ya harus kita kuatkan nih pemuda-pemuda atau milenial Gen Z itu untuk ikut bareng kita gitu. Iya sih, boleh ngerencanain tapi harusnya nggak kelamaan juga ya. Karena menurutku ini udah urgent banget sih. Karena kalau konstitusi aja yang bisa kita benarkan, nanti apa katanya di bawah? Iya, turunan-turunan dari itu nanti bakal melenceng jauh. Lama-kelamaan kan nggak akan batang tubuh dari UUD 45 ini, bahkan jauh dari pembukaan, makna dari pembukaannya gitu. Ya makanya emang kita harus pikirkan dari sekarang sekiranya gimana cara kita untuk mendekati teman-teman kita sepantaran Gen Z, milenial maupun pemuda-pemuda gitu. Ya bisa kita lewat sosial media. Dan mungkin dari teman-teman di sini punya sosial media, yuk kita viralkan lah. Setuju nggak sih? Setuju banget lah. Harus secepat mungkin sih ya. Karena aku ngelihat kondisi udah kayaknya hukum dan segala macam sudah nggak berorientasi ke masyarakat lagi, ya nggak sih? Banyak Jadi, sih itu ya. kita Apalagi sih kalau misalnya saat sekarang ini ya, aku kurang setuju juga nih. Mungkin nih misalnya kayak contohnya ya di media sosial kan juga beredar ya, mungkin teman-teman juga tahu ya.
seorang public figure dijadikan sebuah duta Pancasila, tahu nggak? Oh iya tahu. Yang salah itu kan yang Iya, Kak. Itu kalau menurut teman-teman bagus nggak? Itu menjadi contoh generasi-generasi nantinya gitu. Itu not education sih menurut saya ya. ya duta itu sebenarnya penting ya, cuman ya dari untuk menentukan duta itu kan harus iya. Kita harus ada fit and proper test yang sesuai, yang ini jangan hanya melihat dia punya influence yang banyak di masyarakat gitu. Betul. Itu kan akan menjadi contoh yang baik juga untuk generasi-generasi selanjutnya kan. Jangan sampai generasi itu berpikir ini aja yang membuat kesalahan bisa dijadikan sebuah ikon gitu. Iya. Benar nggak? Iya benar. Dijadikan duta Pancasila gitu loh. Iya makanya itu sih makanya kebijakan-kebijakan seperti itu kan tetap berdasar dari yang namanya ya perubahan-perubahan yang dilakukan, yaitu amandemen ini kan. Jadi turunan-turunannya juga menurut saya juga agak gimana ya, kita bilang ngaco juga, iya juga. Ternyata banyak pasal-pasal gitu yang emang kalau dilihat agak melenceng lah dari apa yang kita inginkan, dari founding father yang kita Jadi inginkan harus gitu. dikaji lagi untuk mengembalikan ya. Dikaji dong, ya itu tadi kan kita harus mengkaji dan harus mentransformasikan ini gitu. Maka dari itu kita harus viralin. Iya bener, iya makanya kita Kita harus manfaatin banget tuh. kita ajak lah teman-teman buat ikut gerakan ini, gerakan kaji ulang UDM NRI 1945 Instagram kamu gitu. aja berapa followersnya coba? Ya lumayan sih. Ya kalau aku sih gak banyak sih, cuman ya teman-teman offline. Tapi emang ya itulah ya, kita harus ngajak teman-teman kita yang mungkin selama ini, aku sih bilangnya bukan apatis ya, tapi mungkin emang belum terinformasi, jadinya mereka ngambil tindakan. Nah itu sebenarnya tugas kita di situ guys, karena tahu sendiri pemuda Indonesia ada berapa dan percuma dong kalau nggak kita daya gunakan ya kan. Apalagi kita kan sekarang melihat keluhan-keluhan masyarakat yang bawah ya. Iya. Bener. Jujur banget ya kalau dengar keluhan atau berita yang menyangkut masyarakat diadili dengan tidak adil, itu aku sebenarnya Geram sedih. juga, geram Cuma juga. mau gimana, ya kan? Iya. Bingung gitu. Jadi aku pas dengar ada wacana ini, kesempatan emas ini buat kita. Iya. Ya enggak? Bergerak dimulai dari sekarang. Intinya Iya. kita setuju ya kan gerakan ini. Saya rasa teman-teman di sini udah sependapat ya bahwasannya kita perlu melaksanakan kaji ulang Jelas banget. UD 45 di amandemen. Makanya dari sini ayo kita gerakan kaji ulang UD 45 yang telah di amandemen. Ayo!